Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia investasi yang mungkin sering kita lupakan. Ini adalah investasi yang paling kuat, paling aman, dan yang paling personal karena nilainya nggak akan pernah anjlok. Apa itu? Yap, investasi pada diri Anda sendiri. Oke, biar gampang kita mulai dengan perbandingan simpel ini. Coba deh bayangin sejenak. Kamu punya uang, katakanlah 100 juta rupiah. Terus kamu investasikan semuanya di pasar saham. Bulan ini mungkin naik 20%. Wah, seneng banget kan? Tapi bulan depan, karena ada isu global atau sentimen pasar lagi jelek, tiba-tiba nilainya anjlok 30%. Uang kamu berkurang, ada risiko. Ada ketidakpastian yang bikin was-was. Nah, sekarang bayangin skenario kedua. Kamu pakai sebagian kecil aja dari uang itu, mungkin 5 atau 10 juta, buat nguasain satu keahlian baru, misalnya public speaking. Keahlian ini, sekali kamu punya, itu nempel di diri kamu selamanya. Nilainya nggak akan pernah anjlok, nggak bisa dicuri orang, nggak terpengaruh sama sekali sama krisis ekonomi, justru yang ada malah makin kamu pakai, nilainya makin kuat, makin tajam. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini, teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya aset yang nggak pernah anjlok ini? Nah, di bagian pertama ini kita akan coba definisikan bareng-bareng apa sih sebetulnya arti dari berinvestasi pada hal yang paling penting yang kita miliki. Ya, diri kita sendiri. Jadi apa itu investasi diri? Kalau kita bedah, ini adalah setiap upaya sadar yang kita lakukan untuk mengembangkan 3 hal penting. Yang pertama, kemampuan atau skill. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Dan yang ketiga, kebiasaan atau habit. Tujuannya cuma satu, untuk meningkatkan nilai diri kita secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Jadi ini bukan proyek sekali jadi terus selesai, bukan. Ini lebih mirip kayak proses seumur hidup. Setiap buku yang kamu baca, setiap video edukasi yang kamu tonton, setiap kursus yang kamu ikuti, bahkan setiap kebiasaan baik yang kamu bangun, kayak bangun lebih pagi atau rutin olahraga, itu semua adalah bagian dari portofolio investasi diri kamu. Nah, yang paling menarik di sini adalah pergeseran fokusnya. Kalau dalam investasi finansial, asetnya itu jelas kan, uang, saham, properti, emas. Tapi dalam investasi diri, aset utamanya adalah kamu sendiri, diri kita ini. Modal terbesarnya bukan cuma uang, tapi juga waktu, energi, dan kemauan kamu. Investasi ini bisa banyak banget wujudnya. Tentu yang paling jelas adalah belajar skill baru. Bisa hard skill kayak coding, analisis data, atau digital marketing. Bisa juga soft skill yang nggak kalah penting kayak negosiasi atau kepemimpinan. Tapi, jangan pernah lupakan pilar-pilar lainnya. Menjaga kesehatan dan kebugaran misalnya. Percuma punya banyak skill kalau badan gampang sakit. Tubuh yang sehat itu fondasi utama supaya kita bisa produktif. Dan yang terakhir, membangun jaringan dan pengalaman. Ingat ya, satu koneksi yang tepat kadang bisa membuka pintu rezeki yang bahkan nggak bisa dibeli pakai uang sebanyak apapun. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih skill itu bisa lebih untung daripada saham, terutama di awal-awal karir? Nah, di bagian ini, kita akan bedah tuntas 5 alasan utamanya. Siap-siap ya, ini bakal membuka mata banget. Di sini ada 5 keunggulan utama dari skill sebagai sebuah aset. Pertama, hasilnya itu bisa langsung menaikkan penghasilan. Ini yang paling keren. Setelah kamu nguasain misalnya skill copywriting, kamu bisa langsung saat itu juga ambil proyek freelance atau minta kenaikan gaji di kantor dengan bukti portofolio baru. Nggak perlu nunggu pasar membaik atau nunggu dividen tahunan. Kedua, nilainya tidak tergerus inflasi. Gini deh, nilai uang 1 juta rupiah hari ini pasti bakal lebih kecil nilainya tahun depan karena inflasi. Tapi nilai keahlian kamu dalam analisis data justru bisa makin tinggi karena permintaannya di pasar kerja makin banyak. Ketiga, skill itu bisa dikombinasikan. Ini luar biasa banget. Kamu bisa menggabungkan kemampuan menulis dengan pemahaman SEO untuk jadi konten strategis yang bayarannya mahal. Atau kamu jago desain grafis, terus belajar video editing, wah, kamu jadi kreator konten yang paket komplit. Ini namanya skill stacking, menciptakan nilai unik yang nggak dimiliki orang lain. Keempat, semakin dipakai, semakin kuat. Saham nggak akan nambah nilainya cuma karena kamu liatin tiap hari. Tapi skill desain kamu atau skill memasak kamu bakal semakin tajam dan efisien setiap kali kamu ngerjain sebuah proyek. Practice makes perfect kan? Dan kelima, fleksibel dan tahan krisis. Ini penting banget. Saat resesi ekonomi melanda, pasar saham bergejolak. Tapi seorang ahli perbaikan AC, seorang perawat, atau seorang programmer handal, itu tetap dicari orang. Keahlian itu ibarat jaring pengaman karir kamu. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata. Ini kisah Rani. Rani ini tadinya seorang karyawan administrasi biasa dengan gaji ya sekitar 4 juta per bulan. Dia merasa karirnya gitu-gitu aja, stagnan, gak ada ruang buat berkembang. Daripada cuma pasrah dan ngeluh, Rani mutusin buat berinvestasi pada dirinya sendiri. Dia sisihkan sebagian gajinya yang pas-pasan itu buat ikut kursus digital marketing secara intensif selama beberapa bulan.
Apa yang terjadi? Setahun kemudian, dengan keahlian barunya itu, dia mulai berani ambil kerjaan sampingan sebagai freelancer. Penghasilannya pelan-pelan naik jadi 2 kali lipat. Melihat potensinya yang besar, 2 tahun setelah memulai, Rani ngambil langkah yang super berani. Dia resign dari kerjaan tetapnya dan fokus jadi seorang konsultan digital. Sekarang, penghasilannya jauh melampaui gaji lamanya, bahkan bisa mempekerjakan orang lain. Poin pentingnya di sini adalah, Rani nggak jadi kaya karena hoki main saham, tapi karena sebuah keputusan sadar untuk berinvestasi pada sebuah skill. Cerita Rani tadi sangat inspiratif kan? Tapi mungkin ada yang mikir, itu kan cuma cerita. Oke, kalau gitu mari kita lihat buktinya di atas angka. Karena dalam dunia investasi, angka itu nggak pernah bohong. Sekarang kita akan lakukan sebuah simulasi sederhana buat membandingkan secara langsung keuntungan investasi uang melawan investasi diri. Oke, kita mulai dengan modal awal. Anggap aja kita punya modal 5 juta rupiah. Ini bukan uang yang sedikit, tapi juga bukan angka yang mustahil. Ini adalah biaya yang cukup realistis untuk sebuah kursus atau camp bootcamp berkualitas untuk mendapatkan satu skill baru yang lagi banyak dicari di pasar kerja saat ini. Dan wow, slide ini dengan sangat jelas mengilustrasikan perbedaannya. Mari kita berandai-andai. Dengan skill baru seharga 5 juta tadi, kamu berhasil negosiasi kenaikan gaji sebesar 1 juta rupiah aja per bulan. Kelihatannya kecil kan? Cuma 1 juta. Tapi coba kita hitung bareng-bareng. Dalam setahun, berarti kamu dapat tambahan penghasilan 12 juta rupiah. Nah, sekarang kita hitung return on investment atau ROI-nya. Caranya, keuntungan bersih 12 juta dibagi modal awal 5 juta. Hasilnya berapa? 240%. Sekarang, coba kita bandingkan dengan investasi di saham. Rata-rata return historis pasar saham itu mungkin di kisaran 12% per tahun. Lihat perbedaannya? 240% melawan 12%. Jauh banget kan? Tentu saja angka ini cuma simulasi ya, tapi ini nunjukin potensi keuntungan yang luar biasa dari investasi pada keahlian. Hasilnya bisa langsung terasa di slip gaji bulanan kamu. Oke, kita lihat dampaknya dalam jangka yang lebih panjang, 10 tahun, lewat kisah Budi dan Andi. Budi ini orang yang rajin banget nabung dan semua uangnya langsung diinvestasikan di saham. Nggak ada yang salah sama sekali dengan itu. Itu bagus. Tapi dia lupa satu hal, dia lupa berinvestasi pada pengembangan dirinya. Setelah 10 tahun, portofolio sahamnya memang tumbuh, tapi karirnya cenderung stagnan. Gajinya cuma naik sedikit ngikutin inflasi aja. Di sisi lain ada Andi. Andi juga nabung, tapi dia selalu mengalokasikan sebagian uangnya untuk belajar skill baru, ikut seminar, beli buku, dan membangun jaringan. Hasilnya, dalam 10 tahun yang sama, Andi berkali-kali dapat promosi. Gajinya naik berlipat-lipat. Nah, setelah penghasilannya besar, barulah dia berinvestasi secara masif di saham dengan dana yang jauh lebih besar dari Budi. Hasil akhir investasi Andi, baik dari karir maupun saham, jauh melampaui Budi. Pelajarannya apa? Uang memang bisa dikembangkan, tapi skill itu bisa memperbesar pipa aliran uang kamu. Oke, sekarang kamu mungkin mikir, saya setuju banget, tapi gimana cara praktis buat mulainya? Nah, di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa langsung kamu ambil untuk mulai membangun aset diri kamu sendiri, mulai hari ini juga. Langkah pertama adalah memilih fokus, karena nggak semua skill punya nilai yang sama di pasar. Slide ini nunjukin beberapa kategori skill yang nilainya tinggi saat ini. Ada skill teknis seperti coding, analisis data, atau digital marketing. Ada skill finansial, ini penting buat semua orang, seperti bikin anggaran atau ngerti dasar-dasar investasi. Terus, ada skill komunikasi, yang harganya tak ternilai, contohnya public speaking, negosiasi, atau jualan. Jangan lupakan juga skill kreatif, seperti bikin konten, desain produk, atau fotografi. Dan terakhir, skill kehidupan yang jadi fondasi, seperti manajemen waktu atau kepemimpinan. Kamu nggak perlu kok nguasain semuanya sekaligus. Pilihlah satu atau dua yang paling relevan dengan karir dan minat kamu saat ini. Anggap aja setiap skill ini adalah saham pribadi yang nilainya bakal terus naik seiring waktu. Setelah tahu fokusnya apa, gimana cara ngejalaninnya? Ini dia 5 cara yang sederhana banget. Pertama, bikin komitmen finansial. Coba deh sisihkan setidaknya 5-10% dari penghasilan bulanan kamu khusus untuk belajar. Anggap ini anggaran pengembangan diri yang wajib ada. Kedua, manfaatkan sumber belajar yang ada. Sekarang pilihannya banyak banget dan terjangkau. Bisa ikut kursus online atau offline. Ketiga, jangan cuma belajar teori. Ini penting banget. Baca buku, nonton tutorial, lalu yang paling penting, latihan secara konsisten. Pengetahuan yang cuma di kepala nggak akan jadi keahlian, harus dipraktekkan. Keempat, temukan komunitas kamu. Coba gabung dengan grup atau forum yang relevan dengan skill yang kamu pelajari. Ini penting banget buat motivasi, buat nanya-nanya kalau bingung, dan buat ngebangun koneksi. Dan yang kelima,
Ini adalah pondasi dari semuanya. Jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makan yang benar, olahraga. Tubuh yang prima dan pikiran yang tajam adalah kombinasi investasi terbaik yang bisa kamu miliki. Nah, kita sampai di bagian terakhir yang menurut saya paling krusial, yaitu soal mindset atau cara pandang. Karena tanpa mindset yang benar, semua rencana dan langkah-langkah praktis tadi bakal sulit banget buat dijalankan. Ini semua tentang mengubah cara pandang kita terhadap uang dan waktu yang kita habiskan untuk belajar. Coba kita resapi kutipan ini dalam-dalam. Banyak dari kita, mungkin termasuk saya dulu, berpikir, kursus itu mahal, beli buku itu kan biaya. Kita melihatnya sebagai sebuah pengeluaran, sebagai uang yang hilang. Padahal, kita harus putar balik cara pandang itu 180 derajat. Uang yang kamu keluarkan untuk belajar itu bukan biaya yang hilang, melainkan modal yang kamu tanamkan di aset terbaikmu, yaitu dirimu sendiri. Dan sama seperti modal bisnis, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Semakin cepat kamu menanam modal ini, semakin cepat pula kamu akan merasakan hasilnya, atau yang kita sebut balik modal. Yang sesungguhnya mahal itu bukanlah harga sebuah kursus. Yang benar-benar mahal adalah kesempatan karir yang hilang karena kita nggak punya keahlian yang dibutuhkan pasar. Coba deh, bayangkan, investasi diri itu seperti menanam sebatang pohon di dalam diri kamu. Setiap kali kamu belajar hal baru, kamu sedang menyiraminya. Setiap kali kamu berlatih, kamu sedang memberinya pupuk. Semakin rajin kamu merawatnya, pohon itu akan tumbuh besar, kuat, dan akhirnya menghasilkan buah-buah manis yang bisa kamu petik seumur hidupmu. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi di mana ya enaknya berinvestasi, tapi kapan saya mau mulai merawat aset terbesar yang saya punya? Aset itu bukanlah saham, bukan emas, tapi diri kamu sendiri. Pertanyaannya, siapkah kamu merawatnya? Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua penjelasan kita hari ini, pesannya sangat jelas dan kuat. Berinvestasi pada skill bisa jadi jauh lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada saham, terutama di awal karir kita. Kenapa? Karena skill adalah aset seumur hidup yang nggak bisa hilang, nggak bisa dicuri, nilainya cenderung terus naik, dan yang paling penting, ia punya kemampuan untuk secara langsung dan cepat menaikkan potensi penghasilan kita. Kalau penjelasan ini memberikan kamu sebuah perspektif baru, bantu kami untuk terus bisa menyajikan konten seperti ini ya. Caranya gampang banget, cukup dengan memberikan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh pencerahan ini. Kami juga sangat ingin dengar dari kamu. Coba deh tulis di kolom komentar, dari semua kategori skill yang kita bahas tadi, skill apa sih yang paling ingin kamu kuasai tahun ini? Mari kita mulai diskusinya di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di penjelasan berikutnya dari Nalaris. Teruslah penasaran, dan yang terpenting, teruslah belajar.